أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنها الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهما الجميع ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن إسحاق وسيدنا الفقيه المقدم محمد ابن علي بألوي وأسرهما وفروعهما وجميع سادتنا آل بألوي ثم إلى روح سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد البدوي وسيد أحمد الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد أبي الحسن السجري وسيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزري وسيد أحمد المرزوقي المالكي ثم إلى روح سيد محمد بن عبد الكريم السماني والشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن القليمباني وسيد محمد أرسد بن عبد الله البنجري وسيد محمد كسبير أنوار بن حجي إسماعيل وسيد أحمد مرزوقي ابن المصطفى والأستاذ أحمد غزالي والحبيب محمد ابن علوي المالكي وسيد محمد زيني بن عبد الغني وجميع أستاذ وأسلم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم أن الله يتقسم برحمته والمغفرة ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمنا بهمتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين وأن الله يتقبل أعمالنا ويصلح شأننا في الدارين ويجعلنا قرة عين لسيد القونين وللوالدين ولجميع المسلمين وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة بخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 7 kah? Paslon itulah. Suatu pasal pada hukum qada, hajat dan istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-ajib. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah pada saat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pengajian. Mudah-mudahan hari ini kita diberi Allah taala sehat, afiat, selamat dan ditambahi oleh Allah Subhanahu ilmu pengetahuan, iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya dan bagi orang-orang yang mengikutinya pada saat ini hingga masa yang akan datang. Paslun. Ini suatu pasal pada menyatakan hukum qada hajat dan istinja. Jadi kita membicarakan masalah qada hajat. Bekami atau behera itu qada hajat namanya. Dan istinja itu ya kita nang bebersih-bersih. Bebasuh bekami behera. Nah, istinja kalau orang mati itu disebut dengan
siapa yang memerah duitnya pada membersihi najis tadi. Nah, kata oleh Muhayyad Talib bahwasanya adalah bagi qada hajat itu tiga hukum. Ada 3 hukum dan aturan kita masuk ke jamban lah bekami atau behera. Nah, itu qada hajatnya. Pertama adalah hukumnya sunat. Yang kedua makruh. Yang ketiga haram. Jadi ada dapat pahala sunat dan kalau makruh ini kita kerjakan kada berdosa ya, tapi kurang amal, kurang pahala makruh. Ketiga haram. Haram itu kan artinya dicegah lah. Ada dapat melanggar yang haram kita berdosa ya lah. Misalnya kita dia haram makan apa? Babi anjing. Nah, dia kita makan kan haram hukumnya. Meninggalkannya dapat pahala. Maka qada hajat yang sunat itu yang kita hana kami atau behera itu yaitu ini jarang kita melakukan ya lah. Anak masuk ke jamban, baik jamban dalam rumah atau di luar rumah. Nah, diutamakan yang bahari itu kan kurang ada di jamban dalam rumah ya lah, mesti di luar rumah atau di sungai. Kadang-kadang dia di pinggir sungai dia ada jamban, kadang-kadang kada tutup jambannya pulang ya lah. Apalagi di kalayan kelotok rame dulu ya. Ada aja nih dari jamban itu nang kelihatan kurit ya lah. Nah, supan tuh ada. Nah, bagusnya itu ya ini disuruh menutupi kepala. Nah, jadi kita menutupi kepala qada hajat itu dapat pahala sunat. Am kada bertutup kan kepala am kita berkupiah misalnya masuk ke jamban tutupi kepala juga kalau bibinan tuh misalnya kerambang. Nah, menutupi kepala itu dapat pahala. Tatkala qada hajat besar. Qada hajat besar itu yang kita behera atau kencing lah. Yang kecil itu ya kami. Nah, kecil lah. Qada kami ada behera. Bisa mesti masuk ke jamban lah. Nah, tapi bila orang qada hajat besar mesti kami ya lah. Kalau kita meninggal kami kata kau ya lah. Bila kita behera mesti kami ya. Nah, kalau kami aja kan mungkin behera jadi harus sakit ya lah. Ada tanda kita hendak masuk ke jamban itu sudah. Nah, jadi menutupi kepala, nah itu dapat pahala sunat. Dia di dalam kamar kada apa aja atau apalagi di luar lah. Dan menghadirkan air harus pacang bebasuh itu disiapkan sudah. Belum habis saja kan kita isi sudah. Nah, jadi isi banyu itu dapat pahala juga. Kadang-kadang masuk ke jamban buka kerannya ada behera sudah. Kenapa bebasuh ya lah. Jadi menyiapkan untuk basuh behera kami itu dalam jamban itu dapat pahala sunatnya. Kan kalau kita berkiawan orang di luar, oh ambil akan banyak apa ya, cari habis lah. Atau kerannya itu sebenarnya Ustaz mandi, saya bisa jawab atau mandi asik bersama sabun, saya dibuka kan dari sini banyunya mati ya lah, abot. Jadi menyiapkan itu lebih baik. Nah, ada pasang dibasuhkan itu. Apalagi ada bisi bak ya lah, nah bagus itu. Jadi dapat pahala kita menyediakan nah aku aja di rumah tuh tempat udon itu lihatnya kosong, baru uduk aku isi dulu. Sama ibu kan tahu begaduh kosong ada, nggak uduk pas ada bajunya. Jadi sudah jadi aturan itu bila kosong setengah aja aku hibaki. Nah jadi bak mandi kah katanya itu juga karena banyu ini kan bisa ngecek ya lah. Sudah ada siap kita ada apa-apa. Apalagi ada siarannya, sok dia ledeng ada datang. Jadi malam ini isi dulu. Itu namanya siaran banyu itu dapat pahala. Cuma kita kadang melihat pahalanya ialah atau batu. Nah, batu itu ya orang yang beristinja ya lah 3 biji batu lebih. Mungkin ini diam di gunung. Diam di gunung ya banyu dikit. Teman banyu itu dikubuyakan sunyaan padanya lah. Mungkin kada mayo minum apa. Nah, jadi batu ini kita pakai. Batu itu dulu sunat kita memakai batu itu.
Cuma ke depan kita mencoba lagi lah. Jadi pakai batu istinja itu, benang behera itu, disapukan di situ, tapi jangan mencari batu yang tajam ya lah. Mungkin yang lepeh, apa, tiga persegi-segi itu. Nah, mentajam luka kita ya lah. Yang menyediakan batu itu, mungkin kita ada terpakai daerah kita batu ini ya lah, karena banyu banyak. Nah, apalagi dia di pinggir sungai. Bercabur kan langsung, ada banyu ya lah. Jadi menyediakan air atau batu, nah hendak berstinja tadi, dan mendulukan kaki kiri. Jadi bila hendak masuk ke jamban itu, batis kiri dulu masuk. Nah, keluarnya kan batis kanan. Dan terkala masuk ke jamban, artinya sunat kita mendulukan batis kiri. Kadang-kadang kita ada perhatian lagi lah, sudah hendak bekami atau hendak behera, kemana-mana, ziarah di manakah, kan ingat lagi mengatakan batis kanan kiri itu. Nah, jadi mendukung batis kiri itu dia dapat pahala sunat. Nangkit tadi kita ada tahu ya lah, kalau ke masjid itu batis kanan, sunat ya lah keluar batis kiri, sebaliknya yang sama, masuk jamban kanan, ya lah masuk ke masjid kanan, jadi terbalik. Jadi masuk ke jamban itu sunat mendulukan kaki kiri. Ini jagain kalau mengamalkan itu sunnah Nabi itu sebutnya aja diamalkan luar biasa. Diberi pahala. Atau sunat itu kan mengerjakan berpahala, meninggalkan kada berdosa. Tapi lebih artinya membaharanya berulang tahunnya ibadah hukumnya. Ibadah. Nah, menyediakan tempat banyu tadi itu kada terasa. Ada yang istilah sembahyang apa sembahyang iya, apa, ada harus yang sembahyang aja semalaman tadinya. Ya ibadah-ibadah lain tuh ada. Nah, kita kadang ketahui. Ya makanya orang-orang wali-wali itu yang sunat aja kan dijadikannya wajib. Apalagi yang wajib. Karena pahala sunat itu bono. Sunatnya lah. Mentahu ilmunya pahala nih. Pahala. Pada batas kiri. Jadi dulu akan nyala keluar dari kanan. Aman wah ini kita ada melihat. Karena upahannya itu nah dijurung oleh Tuhan. Pasti ada orang maksiat namanya mabuk, kita ada umpat, kita kan ada mabuk ini diberi Tuhan pahala. Kada umpat orang maksiat tuh. Kan menghindari yang diharamkan. Nah, jadi ada sekadar menjauhi yang dilarang aja ya lah. Nah, dibelinya cegahan Tuhan itu kita turuti, kita diberi pahala. Sekarang pun kita kadang melakukan. Nah, kurang bahwa ada main judis itu kita ada umpat, kita ada umpatnya diberi Tuhan pahala. Nah, karena bila melakukan main judi itu kan maksiatnya adanya. Sama nih batu diandak situ. Tapi kita kan tetap pakai batu nih, terutama banyu ya lah. Sebelum banyu datang, isi bak mandi, isi tempat berbasuh behera, pekamih ya lah, itu dapat pahala terus. Nah, mendulukan kaki kiri. Nah, orang sunnah Nabi ini digawi satu aja kan dapat pahala kita. Makanya Tuhan menilai hari kiamat itu bukan karena kehebatan ibadah kita, ada yang dinilai Allah Ta'ala itu. Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Walaupun dengan karena ibadahnya banyak, ada juga ya lah, ibadah tapi salah. Biarpun sedikit tapi bujur. Nah, jadi kita banyak kita tahun pahala-pahala sunat itu yang kita dapati ya lah. Jadi mendahulukan kaki kiri sunnah daripada Rasulullah ini. Karena fikih ini berhubungan dengan tingkah laku Rasulullah. Nah, mendahulukan kaki kiri tatkala masuk ke jamban dan mendahulukan kaki kanan tatkala keluar daripadanya. Jadi pas sudah keluar itu kadang-kadang kita yang patuh kanan belum masuklah, ada ingat lagi, tapi mesti kita tahu, oh ingat, jangan merasuk sandal dulu, kanan dulu ya Allah. Kalau berbaju tangan kanan dulu. Nah, makan mulai tangan kiri. Ya Allah. Bersubat wudu pada batas kiri saja wudunya, cuma gak dapat pahala ya Allah. Kita dulu kiri hanya kanan. Artinya bukan kada sah wudu itu saja, tapi itu kan menyalahi aturan ya Allah. Nah, kan dapat pahala sunat. Jadi apa aturan wudu itu sama aja juga. Jadi tadi masuk ke jamban itu nah, utamanya batis kiri, berhulu ya lah. Kalau kita makan itu sudah keluarnya batis kanan itu sunnah. Yang atas sunnah itu kan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah seperti itu. Karena pikirnya berhubungan dengan caranya Rasulullah itu beribadat on Tuhan. Tatkala keluar daripada dan jika kau ada hajat di padang, misalnya kita berhumah ya Allah. Nah,
Kan biasanya di Padang tuh ada juga jamban, ada juga kada. Apalagi lampaunya ada juga pulang di babanang sabat ya lah. Kajian mencari yang aman. Nah, jikalau qada hajat itu kami atau bayar itu di Padang ya lah di perumahan. Sekalipun tetap aja tadi dilakukan itu kan ada sudah boleh jamban punya di belakang pondok lah. Nah, tetap aja tadi juga masuk ke jambannya tuh kiri keluarnya kanan. Nah, atau tutup tadi kepala ya lah. Dan bertanggung serta menundukkan kaki kiri. Jadi kita ibaratnya tuh menundukkan kaki kiri cara apa tuh kita mendirikan kaki kanan lah. Nyaman cara apa? Apalagi sudah ada tempatnya kadang-kadang di ulahan wajah di halangan apa itu dikelilingi kain di atasnya ada batu tutup ya lah jamban di pinggir sungai di atasnya ada batu tutup di bawahnya kelilingan ada juga di jamban sampai hera kami itu burik kelihatan ya lah dan menjauhi dari segala manusia. Nah mungkin di hutan itu kan mau kita nampak supan kalau kita kelihatan udah ada sepelindung menjauhi dari segala manusia kira-kira tiada keciuman baunya. Jadi ngaran menghindarakan daripada bau itu disuruh juga ya lah. Nah, bahaya banget orang di sungai lah. Jamban kita di pinggir sungai jo rumah nabu udut laluan bakasna bakami behera tuh. Nah, kalau diam di sungai biasanya kayak itu. Mengkawat ya kalau jangan sampai ada keciuman orang. Jadi menimbulkan bau menimbulkan jadi dapat pahala tadi timbul dosa ya lah. Wah puron mana sih adu tuh behera aja ya lah hanyut ke dasar orang ya lah. Dan sunat membaca anak masuk tadi ke jamban. Bismillah di luar jamban aja. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Atau dapat pahala juga itu. Nah kita membacanya dapat pahala. Sama tadi mendahulukan kaki kanan nyala kaki kiri tadi keluar batis kanan dapat pahala. Penutup kepala dapat pahala juga. Bacaan ini dibaca dapat juga pahala. Maka ada bacaan maka dapat ya Allah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Kan dia menyebut nama Tuhan lah di luar jamban boleh aja. Allahumma inni ya Allah bosnya aku a'udzubika berlindung dengan engkau minal khubusi wal khabais. Jadi di dalam jamban itu ada setan. Cuma kita ada melihat setan laki-laki dan setan perempuan. Orang Bahar itu jauh daripada orang Bahar itu kisah ya Allah. Saya bujur sama orang Bahar itu. Rumah bola jamban ini kan di sungai. Jadi malam ini kan rumah di tabing. Jadi anak tunung ke jamban. Kebisikan aja Bahar itu benampak mana lah setan tuh di jamban kan dia masuk ke dalam jamban tuh. Kadang-kadang nyoba pandir di dalam jamban itu. Pandai lah kita masuknya lah. Mana sudah bola jamban tuh seorang aja nang di pareng nang di karot itu diulas itu jauh pulang pada rumah naik. Nah ya nang wahin ini kan orang bisa juga orang bola jamban dalam rumah. Tapi yang menyakawa dalam kamar penyala. Kita bacaan keluarnya di luar daripada kamar lah. Nah beroncaknya kayak ke penggulingan kita ya lah. Allah mina a'udzubika minal khubsi wal khabais. Itu setan laki-laki dan setan perempuan. Jangan Nabi nih gak memadahkan, kita tahu kita ada setan di jamban ya lah. Atau di tempat kamar mandi tuh, itu juga tempatnya aja. Dan sunat membaca Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba anil aja wa apani. Tatkala keluar daripadanya. Jadi hendak masuk tadi dibuka jamban. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khabais. Setiap kita hendak masuk ke jamban. Kadang-kadang kita kan pikir lagi ya lah. Nama bacaan itu kan hendak mana sudah ke jamban. Nah keluarnya sudah keluar baca Ghufranakal alhamdulillah alladzi azhaba anil aja wa apani. Pertama kita minta ampun untuk Tuhan, memuji Tuhan lah yang menghilangkan daripadaku segala macam penyakit. Kan kita nyaman kalau sudah behera kami itu senyaman awak jauh lagi kelutupan atau paru sakit ya lah. Nah, jadi bersyukur kita dapat sehat afiat tadi. Tatkala keluar daripadanya dia dibaca apa aja.
Ibarat kalau dia baca bismillahnya, biasanya kita belajar Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is lah. Cuma sini tambahnya nah, bismillah dengan nama Allah. Yang Allahumma itu kan Tuhan dia sudah. Kalau misalnya kita belajar dari sekolah, dia mesti Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang sudah keluar daripada jambannya, tadi gufranak alhamdulillah alladzi azhaba andil aja wa pani tatkala keluar daripadanya. Nah, setiap kita masuk jamban, maka kadang-kadang kita makin sakit parut, ya lah, akan rancak ke jamban. Makin banyak dibaca. Adalah terbaca lagi. Nah, itu, ya lah. Kalau lagi itu pura-pura ada ke jamban, terus awat ikat, ya lah. Bisa dipagat, ya lah. Itu tapi di apa di selawar itu. Nah, kata kau, nah paling nyaman di orang apa? Masuk ke jamban tuh, jamban kosong. Ya lah. Yang beda orang ada di jamaah Arab karena bersama haji ya Allah. Kita hanya masuk dikatoknya sudah. Ada yang mengganggu tuh kita kada aman lagi yang jamban ya lah. Kadang hanya masuk jamban mandi pulangnya. Musim haji lah, haji kita ada kan jamban diulahkan dia. Jamban apa aja orang di pinggir itu ada ulahkannya jamban. Ada juga yang behera di jamban ya lah. Cuma ada yang ditukarakannya yang menghilangkan baunya tuh. Mode dapung ya lah. Coba membahaji, coba akan jamban di antrian ya lah. Biar para masjid atau di luar di hemah itu. Nah, jadi tidak amalkan itu bila masuk ke jamban itu dulu kan baca dulu hanya bes kiri keluarnya kena bes kanan. Tunggu dikit tandai ya lah. Nah, amalkan itu. Jadi bacaan itu dapat pahala sunat, menutup kepala dapat pahala sunat, mendulurkan kaki kiri dapat pahala sunat. Pahala aja tuh. Adalah agama lain tuh mengajarkan on kita. Artinya masuk ke jamban tuh ada apa bacaannya? Islam aja. Sempurna Islam itu ya Allah. Anak guring ada bacaannya, anak minum ada bacaannya ya Allah. Sinyaannya ada bacaannya. Tinggal kita menghayati ya. Maka bilanya tinggal bismillah itu ada berkah ya Allah. Kul amalin jibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim wa aqtau au abtau au azzamu. Setiap pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan bismillah, terpotong, terputus. Sama ibarat burung tuh burung pepikau. Ada bebuntut. Padahal itu di situ ada berkah. Nah, memasakkah katanya apa membuat kisah bismillahirrahmanirrahim. Asal dua aja ya Allah jangan dia. Dan kada boleh. Hendak apa membuat baraska hendak dipanasakan untuk bismillah. Kan pekerjaan baik toh ya Allah. Bila tertinggal ya kurang berkah. Berkah tadi. Yang minum, yang makan ya Allah. Pasti bismillah. Itu aja diamalkan gitu sudah itu pahala ya Allah. Tatkala keluar daripadanya dan qada hajat yang makruh. Makruh ini mudahnya kita apa contoh makruh itu cara apa makruh itu makan lombok umpamanya lah hukumnya makruh bunyun mata kalah tapi ada berdosa tapi mengurangi pahala seperti qada hajat besar atau kecil pada air yang tenang di padang banyak lah ada lobak kan kadang mengalir banyak itu pada situ berkamih atau behera makruh aja hukumnya lah dan pada air yang sedikit yang mengalir. Tapi ada mengalir juga, tapi yang mengalir juga bahayanya. Pada liang kata lubang lah, liang lah. Liang tuh mode semacam mode ada lubang juga, tapi ada liang. Ini liang walut juga orang juga. Liang lah, liang tuh tapi ada luas. Itu ada juga banyu, tapi banyunya tuh kadang mengalir aja lah. Nah, ada ini sedikit banyunya, tapi pada liang tadi, misalnya dia lalu dirai di kami situ. Ada kalau lagi orang lain ambil banyunya situ ya lah. Itu kalau jadi makruh hukumnya. Liang tanah lah. Pada tempat mereka. Mesti orang mencari walut tuh ada liangnya. Ini dia lubang walut. Iya lah. Bisa dulu mencari iwak. Ya ada di sumur ya lah. Ada lubang tuh. Pas dipatoknya. Soalnya walut dalamnya. Berarti liang walut itu. Dan pada tempat mereka bercerita. Tempat-tempat dudukan santai di situ ya lah. Lalu dia kami diherai ialah makruh juga dan pada tempat mereka itu berbuat maksiat
maka harus qada hajat di sana. Nah, padanya ada orang pengen di belakang rumah apa padanya ketujuh main judi apa situ ya Allah. Di Heres itu kan ada mak. Bahkan dia punya beda tah itunya keduanya lagi situ. Bah berbau sini di balik aja. Coba musir ya tempat kita dudukan santai padanya di bawah pohon tuh nyaman ya lah anginnya di anu nah ada di kami di Herai masih orang kabauan kala kira kabauan itu jadi hukumnya makruh itu ya lah. Nah ada nang ini disuruh sidin aja tempat nang orang maksiat situ main judi apa segala macam dulu kami aja Herai aja ada bapak ya apalagi orang melihat ya lah melihat kita dokter lagi berbau aja situ ada urusan lagi kita mencari pahala lain. Anak ditagur palingnya kan di musuhnya kita ya Allah. Tapi punya ketahuannya sadek juga tempatnya nang main judi di situ. Apa main apa tuh main dum-duman bergantungan apa ada berduit lah. Dan lagi makro pada qada hajat di bawah pohon kayu yang berbuah. Tadinya di bangku rumah tuh ada pohon kayu empalan apa berbuah ya lah, tapi buahnya dapat dimakan. Aman buah pohon kayu nang ada masih akan makan dapat dimakan mungkin boleh aja tuh ya Allah. Nah, di bawah pohon kayu yang berbuah yang dimakan buahnya. Buah pohon mangga ya Allah. Di hari di Kamis itu saya kan ampunnya. Hendak mau mangganya itu jajak ya Allah. Kami. Amunnya ibarat ada buah, nah itu boleh aja ya Allah. Pohon apa kada tanam sih. Dan qada hajat yang haram itu dan dicegah ya Allah. Qada hajat besar atau kecil kami atau behera dengan disengaja membawa suatu yang ada tersurat di dalamnya nama Allah. Jadi ibaratnya kita ke Makkah ke Madinah itu karena nama kami di dalam tas itu kan ada Quran, ada manasik ya lah nama-nama Tuhan, nama-nama Nabi. Tapi ikut ya kan dulu. Jangan digantung di luar. Seorang sejaman hilang anunya tas kita tadi. Nah, yang kita di kampung sini kan Bapak, amunnya di Makkah itu digantung di luar orang umum. Ada ayat Quran yang ada di baju kita itu di anu atau nama malaikat atau nama nabi ya lah. Apalagi Quran halus di bawah ya lah. Dalamnya nama Allah dan nama nabi Allah dan nama malaikat. Nah, di bawah tuh haram kalau masuk di bawah ke dalam jamban tadi. Kalau sahabat kami behera kan di masuk ke jamban banyak termasuk ke jamban itu nah. Apalagi kami pulang pada hajat menghadap kiblat. Kalau dalam jamban kan tahu lagi kita kemana aja berhadap ini di luar atau membelakanginya, membelakangi kiblat dengan kubul atau dubur kemaluan kita atau tempat kita bahera lah kubul dubur. Tapi di luar yang ada berdinding. Jika tiada berdinding, nah dan kebilangan antara yang qada hajat dan kiblat dan qada hajat di atas kubur, apalagi kuburan lah. Sahabat padanya apa kuburan itu sahabat kuburan itu dikumpai kada tahu lagi, ada situ mayat. Kamu sudah ada kuburannya kan mungkin beres kuburan tuh yang lah. Ini kada didingai. Musim hari raya kada didingai kuburan kuitan ya lah. Jadi yang lainnya di higa-higanya dingai seberataan ya. Jadi aja orang nang jiran nang kelilingan melihat ikutan bapaknya tadi ada jela anak sidin nih. Jangan orang tahunnya ada anak sidin ya lah. Kenapa aja kuburannya kada dingai lagi. Jadi ini berpanderan tentunya warisannya habis sudah aja. Jadi kuburannya kada sahabat kita ini datang di mana? Mana ada abah adalah kita. Kitanya sudah dari umat bapak kita kalau ada karena hartanya habis lalu kuburan sahabat itu durhaka angkutannya. Nah, tapi mungkin amunnya orang kuburan itu nampak kalau mungkin orang behera di kuburan itu ya lah. Cuma kira itu kalau kuburan itu hilang atangnya sudah apa. Nah, dan di dalam masjid ada mungkin juga. Jadi pernah ke zaman Nabi kalau orang Badau datang awal Nabi. Seharinya punya kada tahu ada jamban ada apa kami di dalam masjid sahabat Nabi sunyiannya marah ya Allah Nabi jangan biar dia tuntungnya kami dulu hanya pada ya Allah kita bisa kita tampar salah Sina Umar sangit ya Allah
tuntungan dia Nabi dulu nya anu berameh habisakan amun nya dia anu ya sabak kana ya Allah. Nah jadi kesabaran Nabi itu luar biasa ya Allah. Kita mun sudah di masjid itu ada bulih ya Allah. Nah kita beludah gini di higa masih asal ada purun ya lah apalagi kami di situ. Nah kejadian orang Badau tadi hanya di Padahi. Sini bukan tempat apa kami sudah bebas karena orang kampung orang Badau itu jauh pada kota kada tahu aturan. Nah, dan sunat qada hajat itu bahwa jangan menghadap angin. Amun dan jamban kita kan tahu angin kita di luar di Padang barangnya lah buhuma apa gawian kebon ya lah jamban jamban kadada. Nah pas angin bertiup kita tempat kita orang ada barangnya di jiran tetangga kita tuh mesti cuman baunya kalah itu aja nang kada nang menghindari supaya jangan hadapi angin pas angin itu membawa bau tadi ke bukan orang. Jadi kita supaya jangan menghadapi angin sedangnya angin di Padang tuh bebas angin ya lah cuman ya bertiupnya ke mana qada hajat bahwa jangan menghadap angin dan jangan pada suatu tegoris supaya tiada kembali najisnya. Kan menghadap angin itu mesti kita kalau berhamburan baunya itu bisa juga sabak kalau kita pulang. Cuman angin bayinya aja kan depan kemungkinan angin apa juga orang tuh puting beliung lah. Jadi mengkawat kemana angin bertiup jangan hadap ke situ. Nah, dari supaya jangan kebauan tadi sesuatu di pada badan dan kainnya. Karena pakaian kita ya lah atau kawak itu sabak anunya. Dan jangan ia berkata-kata jam-jamban yang berpandir. Tapi pedanya kita pedanya lah jam-jamban kalau ada kebakaran, amun kita kada padahkan orang di rumah udah tahu pokoknya kayak ada jamban padanya itu kebakaran ya. musim ketam musim ada melihat kira mun kita ada sesuatu nang mudarat tuh boleh ya ini sambil behera sambil berpandai nane mandiri dihiga pulang tuntong bebasu tuntong sampai berpandai. Nah kada dapat pahala ya Allah ada ya orang itu juga ada juga di jamban berpandai ya Allah kayak di luar jamban. Dan lagi sayugiannya jangan diangkatkan kain. Maksudnya pakaian lah. Dengan sehabis habis. Nah ini pernah kejadian aku dulu diam di Kalayan situ. Jadi dulu berlotok lah. Ada juga jamban tuh. Jambannya nang dia masuk jamban. Kan ingat mandi apa dan jamban ya lah. Nama hadangin. Sudah kalau menahannya lagi. Behera. Jadi tiga jamban tuh buat diangkat. Kelotok lalu. Nampak Jawa ini di kamera orang ya lah tidak terus di viral lah itu bahaya di situ untung bedo huruf nak bertajak nih anda tertajak sidin ya lah kelotok itu kelusuran dulu ingat lah ya kalau di kalian tentang zaman kelotok itu kita habis sudah 20 tahun lah ya lah banyak kelotok ada payu lagi ada motor kuning itu sewingnya jangan diangkatkan kain dengan habis sesedang aja ya lah tempat supaya jangan karena pakaian aja melainkan sedikit juga. Nah, jadi mengangkat pakaian aman udah jamban aman kita yang jamban di rumah deh bagusnya tapi itu tinggal aja ya lah masalah ada aja supaya jangan kena najis deh. Nah, diangkat hingga sampai duduknya kepada tempat qada hajat. Jangan sampai berlebihan ya lah. Maka selesailah ia daripada mengangkatkan dia dan demikian lagi menggugurkan kain. Jangan coba terlalu berlebihan ya lah pas tempat kami perancingan kain tadi atau tapih atau baju ya lah kain tatkala hendak berdiri dan hendaklah sedikit jua sekadar supaya jangan palit aja ya lah kami atau behera tadi perancing membawa kami deras ya lah tapi panjang mesti ada sabak gitu hingga sampai kepada berdiri betul. Maka selesai ia daripada menggugurkan dia. Bermula istinja itu basuh behera tapi istinja katanya. Dan tadi itu qada hajat itu kami behera ya lah nambah basuhnya tuh istinja. Wajib atas tiap-tiap yang qada hajat menghilangkan najis. Yang pertama kita najis tadi hilang dengan air yang mutlak.
Air itu pernah ada air yang sudah dipakai ya lah, air hanyar. Atau dengan batu yang suci. Atau barang suatu pada makna nyata daripada tiap-tiap benda yang beku. Nah, beku itu benda apa beku itu sebenarnya batu tadi ya lah. Jadi jangan mencari segi yang tajam ya lah. Lagi suci, lagi tiada dihormati. Jadi kan tidak boleh benda-benda yang dihormati. Padahal ada apa surat kabar, ada tulis jalan, ada bismillah, ada apa itu. Kan ada juga pakai orang berbasuh kami di pesawat itu kan ada tisu kalau tuh dia mau nyala tisu tuh kalau bersih kita. Ibaratnya di bawah wudhu masih ada najis ya lah. Yang penting kan banyu dulu. Nah, dan sunat istinja itu dengan tangan kiri. Jadi berbasuh behera atau kami tadi jangan kanan. Kecuali luka, pengenlah tangan kita tangan kiri ada sebab ya lah. Mungkin ada apa luka ada kau tergantung baju. Mungkin orang lain basuh karena kan ternyata sudah abahnya membasuhi tangan kiri dan makroh dengan tangan kanan. Makroh cuma hukumnya ya lah berbasuh. Ya sementara sakit tangan kiri ya tangan kanan digunakan ya lah. Dan jika ada istinja itu dengan air maka sunat menghimpunkan segala anak jari tengah lalu ditindihkan kepada duburnya. Kita basuh behera sudah tahu aja ya kalau pasti tak ada mau jarang tangan basuh behera pasti dikeruyup akan gitu. Nah, dan lagi sunat mendahulukan membasuh kubul tempat kita berkami dan dubur tempat kita behera ya lah. Itu dulu nah dibasuh ya lah. Kita mode behera berkami itu salajuraya mengusuk itu kalau kita basuh juga itu. Cuman kita sudah mengetahui bahwa bersih keadaannya itu kita merasa ada hilang apa warnanya, baunya, merasa aja lah. Bila kita masih ada langas berbasuh lagi. Kan diri kita menagur sendiri, bang sudah langas nih. Tidak asal menagur masih ada lagi, basuh pulang ya lah. Nah, menggosokkan tangan berdahulu kan membasuh kubul dan daripada dubur. Jadi kembaluan kita dibasuh hanya behera lah, tempat kalau behera tadi. Dan menggosokkan tangan pada tanah atau barang sebagainya setelah itu. Jadi sunat juga kita tapi ini kan gantinya sabun. Adalah sabun cair itu. Berbasuh behera toh. Sudah kita tuntung lah supaya tangan tadi bersih sabun. Kan bahaya itu sabun tuh ya ada ya lah. Ada orang bersabun cap tangan ke bahaya itu. Nah, orang mati itu sebut cap tangan tuh di adian orang. Tapi bebuih dulu tuh lah. Nah, ini kan ada lah orang berjual gitu. Pada tanah atau barang sebagainya. Setelah itu maka dibasuhnya akan dia dan sudah dikosok tanah itu hanya dibasuh. Ya sama orang mau apa karena najis apa anjing babi ya lah satu kali dengan tanah 7 kali basuh dan mempercekkan air kepada sarwal lah atau kayat. Sarwal itu menjadi serawar, sirwal pada kayat. Kalau ya ada terperancing apa padanya lah yang bagus itu serawar panjang itu dipacul membekami terus ada perancingan ya lah. Nah bagusnya amannya itu tapih kepadanya bisa kejamban tuh. Kadang-kadang tapi dipulun di awak bahasa perancingan ya lah. Kan ada jasa orang handap lagi. Sahdan memadailah pada istinja itu pada zan akan sucinya sudah kita kira bahwa sudah bersih dan jika diperoleh yakin sebaik-baiknya. Jadi kalau sudah kita merasa sudah bersih, kalau sudah yakin, nah yakinnya itu kita ada merasa lagi atau baunya, warnanya, merasa aja kita sudah bersih itu lah. Kalau kita berbasuh behera atau kada merasa, ya berbasuh pulangnya lah. Dan tiada sunat mencium tangannya. Ada orang basuh behera mencium tangan gitu. Tetapi jika diciumnya juga mungkin enggak apikan mana ya lah sudah basuh behera basuh behera dicium ulang maka berbau tangannya
Tapi ada bau di tangan, maka dihukumkan tangan jua yang kena najis. Jadi hukumnya kada harus basuh behera lagi. Tangan tadi aja yang dibasuh lagi, sabun ya lah. Walaupun tangannya berbau lalu tumpang juga nang basuh behera, maka dihukumkan tangan jua yang kena najis. Tiada yang lain. Jadi kada harus lagi kita mengulangi. Bisa juga lah kita bahera teh dikat ya lah, makan roti Arab ya lah. Banyak. Nah, jadi mesti ada dibasuh, ada apa, dicium. Jadi tangan ini aja yang dibasuh. Kada harus lagi kita memakai basuh behera itu. Dan tiada berhak bagi air itu akan istinja hingga suci memadailah. Jadi kita sudah merasa bahwasanya hilang rasanya, baunya, dan kita menagur hati kita sudah bersih. Kalau pernah membuktikan bilang tangan dicium, kan ada gitu buat dikukus ini Allah berbau, dia tangan aja lagi yang dibasuh itu. Kada harus lagi basah, tangannya berbau aja kada lagi. Tangan itu aja masalahnya. Dan sunat kemudian daripada istinja, sudah tuntong lah kita basuh behera asalangan saja. Nah, membaca ini sunat lagi. Allahumma tahhiru qalbi minan nifaqi wa hasim farji minal fawahis. Bisa juga kita rahatan kita basuh behera kami itu dibaca di dalam hati. Kalau dalam jamban dalam hati, kalau benyaring kita udah boleh lah dalam jamban itu. Karena itu ada di zaman Nabi Musa itu. Artinya kalau lu menyebut sempian ya Allah, bolehlah di dalam musi. Jalla ta'ala boleh aja di dalam hati kamu. Nah, jadi bacaan tadi itu di dalam hati kita aja. Kadang Allahumma tahhir qalbi, kadang ngaran ya lah. Di bacaan tadi di dalam hati aja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasim farji minal fawahis. Jadi kita sembahyang toh. Berdoa di sujud ya lah. Misalnya akan bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, tapi di dalam hati. Ada saya nyari-nyarinya, teman bahasa Arab tuh boleh nyaring kita. Namun kita bahasa Indonesia, lalu di dalam hati. Artinya, hai Tuhanku, sucikan kiranya hatiku daripada nifak. Dan peliharakan olehmu kiranya farajku daripada segala yang keji. Seperti jinah. Nah, jadi doa itu dibaca itu bagus ya lah. Menghindari kita daripada melakukan yang kada baik. Tahhir qalbi, sucikan hatiku. Kalau hati suci, bersih, dan kada tergolong daripada orang yang munafik. Orang munafik itu ya nang bepander atau apa berubah ya lah, lain di mulut, lain di hati. Jul wajhin, ngarannya dua muka ya lah, di hadapan lain, di belakang lain. Itu ngarannya nifak tadi. Dan orang munafik itu ada 3 ya Nabi. Bila berpander, kada tinggal dusta. Bila berjanji, nyalahi janji. Bila diamanahi, khianat. Di mana andaknya itu kena? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ajabnya luar biasa ya. Paling di bawah daripada api neraka. Kemudian orang memanggang apa iwak ayam lah di badannya itu. Nah, di atas saja kan kurang panasnya. Hati panas banget tuh. Di karaknya itu. Karak neraka ya. Maka daripada batu dan manusia. Jadi balaman api neraka tuh batu daripada manusia ya. Manusia masuk neraka tuh dapat ajab. Batu tadi panas sudah karena. Pasal ini satu pasal permintaan barang yang mewajibkan mandi dan menyatakan fardu mandi dan segala sunatnya dan makruhnya dan menyatakan barang yang haram pada orang yang hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya mandi ini lain, mandi kita setiap hari lain. Mandi karena ada sebab yang lah. Nah, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau mandi sebenarnya itu punya kata-kata hadas kan wudu ya lah. Ada lagi hadas kecil itu. Kalau hadas besar itu misalnya orang haid ya lah sampai berapa hari itu hanya mandi. Bersih dulu hanya mandi ya lah berapa hari. Nipas, wiladah, kumpul laki bini wajib mandi. Wah ini belajar juga karena kan
nak kawinnya lah pecahan mandi wajib udah bisa. Iyalah apa sekolah SMP SMA tuh udah lah guru agama kena ini nama jadi itu kira-kira ada tak kalau yang mau besen dan tahunya tidak nah ini bacaannya ini pas ini ya adanya sekali bacaannya itu orang palah hadasi akbar dan jamil badani fardul ta'ala Joko mandi sekalian badannya lah mengangkatkan hadas besar di sekalian badan karena Allah Ta'ala hukum mandi itu meratakan air seluruh badan nah yang kada terbasuh ya lah maka bila di bawah sembahyang nggak ada mandi wajib itu ada sah sembahyangnya sembahyang pada ada wudu ada sah sembahyangnya ketahui sunatnya dan makruhnya dan menyatakan barang yang haram pada orang yang hadas kecil hadas besar ketahui olehmu bahwasanya mewajibkan mandi itu 5 perkara maksudnya wajib mandi itu ada 5 macam lah. Pertama mati bagi orang Islam lain daripada yang mati syahid. Setiap orang Islam mati mesti dia mandi. Ada mau mati langsung di sembahyangkan langsung di bokok kubur ya lah harus mandi. Bagi orang Islam. Tahu loh orang yang lain tuh agama lain Islam mandinya juga dah. Mati bagi orang yang Islam yang lain daripada mati syahid. Kalau orang mati syahid itu kan ada dimandi ya lagi. Di peperang misalnya lah zaman Nabi kan ada kubur kalau 70 sahabat di Jabal Uhud nah sinyalnya itu langsung dikuburkan karena sudah ahli surga itu nah kada lagi dan orang lamas atau terbakar tanpa ada mandi kedua haid berapa hari sudah tuntuh bersih mandi ya lah nah mandinya itu wajib sudah mandi biasa aja kada ada berniat ya Allah ada sah sembahyang kita harus ada mandi dulu ketiga nipas itu sudah beranaknya lah keempat wiladah melahirkan alaqah atau mudghah itu keluar darah lah dengan tiada dibasuh sekalipun jadi harus dibersihkan dulu hanya mandi. Kelima janabah. Nah berkumpul lagi bini. Ada mandi, bawa sembahyang padanya ialah. Nah pada bersih dulu, mandi wajib. Terkadang hasil ia dengan keluar mani pada tempat keluar yang beradat. Yaitu zakar atau faraz. Atau keluar pada sulbi laki-laki. Atau taraib sulbi perempuan. Minas sulbi wa taraib. Ialah sulbi itu apun laki-laki, tara itu apun babinian. Sama ada keluarnya itu sebab bermimpi. Malam bermimpi padanya lah. Ada keluar mandi. Nah itu wajib mandi. Atau sebab menilik atau menyentuh perempuan. Melihat gambar-gambar porno ya lah. Kalau keluar mandi. Nah wajib itu mandi. Biar lakian atau babinian. Dan terkadang hasil janabah dengan memasukkan hasbah zakar atau qadarnya pada para mayat atau binatang atau ikan dan jikalau tiada disengaja dan tiada dengan ingin dan tiada keluar mani dan dengan berlapik yang tebal sekalipun. Jadi bilanya nafsu kita itu ada keluar mani ya lah. Nah itu hukumnya wajib mandi. Dan demikian lagi hasil janabah dengan melihat mani pada kain yang ia jua memakai dia. Mimpi padanya lah. Terguling lah. Tapi mimpi keluar itu ada bekasnya itu. Atau pada tempat ketidurannya. Dan ia jua meniduri. Bermula pengenal pada mani laki-laki atau perempuan itu 3 perkara. Pertama dengan terpancar-pancar keluarnya. Jika sedikit pancarnya sekalipun. Saya orang anak muda bisa bermimpi ya lah. Kedua dengan merasa lezat tatkala keluarnya dan jikalau tiada terpancar-pancar dia sekalipun karena sedikitnya. Dan lazim daripada merasa lezat itu zakarnya dan pecah syahwatnya kemudiannya pada ghalib itu pada kebiasaan. Ketiga, bau ketika basahnya seperti bau tepung, gandum
yang sudah tercemarkah, yakni di bau apa orang mau anu baras tuh, bau apa tuh jangan baras terendam itu, yakni diuli ketika awal kah, diawali ketika kerangnya seperti putih telur. Jadi tanda-tandanya itu adalah jika tiada terpancar keluarnya dan tiada merasa lezat sekalipun. Maka apabila ketiadaan salah suatu daripada sifat yang tiga itu, maka tiadalah wajib mandi karena bukan ia meni. Hanya wajib membasuh zakarnya. Jadi ada tanda-tanda, daripada tanda-tanda itu tadi kada wajib siden. Mimpi aja tapi kada ada bekasnya atunya. Adapun hukum perempuan pada mewajibkan mandi itu seperti laki-laki juga sama. Nah, kalau mandi itu nah, wajib hukumnya mati atau haid atau nifas itu berbinian ya. Adapun fardu mandi yang mewajibkan sebab haid dan nifas atau wiladah atau janabah. Haid nifas itu kan berbinian melaki kededa yang lah atau melahirkan tadi. Nah, janabah itu ya nah kumpul laki bini. Maka mandi itu dua perkara. Pertama niat dengan hati. Maka melepaskan niat dengan hati, maka melepaskan niat dengan lidah. Itu sunat. Kedua dengan air serta rata juga, yaitu hendaklah diniatkan oleh yang haid. Jadi urah itu bacaannya di sini anda aja arfaul haida. Artinya aku angkatkan akan haid. Itu niatnya. Bila datang haid, arfaul haida. Singkat itulah. Artinya aku angkatkan akan haid. Nyakubi banyu kanan kiri menyampaikan seluruh banyu tadi, air tadi. Dan diniatkan oleh yang nipas, arfaun nipas. Artinya aku angkatkan nipas. Dan diniatkan oleh yang wiladah, arfaul wiladah. Melahirkan berapa hari itu kan ada anu lagi. Artinya aku angkatkan akan wiladah. Dan diniatkan oleh yang junub, arfaul janabah. Artinya aku angkatkan janabah. Maka niat yang terabdal itu daripada segala niat, ada niat yang lain pada yang tadi itu arfaul haid, arfaul nipas, arfaul wiladah, arfaul janabah yalah. Ada niat yang kita pakai yang perukunan. Nah, itu rab al hadasil akbari an jamil badani. Ini sunyiannya antara pakai waktu haid, waktu nipas, waktu wiladah, waktu janabah. Ini satu ini boleh dipakai. Nah, itu rab al hadasil akbari an jamil badani waradil utara. Nah, jadi handap tadi itu handap udah juga itu sini nyala. Artinya sejak aku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badan, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Ini seluruhnya. Maupun janabah, maupun haid, maupun nifas, maupun wiladah. Dan tiada sah niat jika diniatkan arfa'u wajah. Arfa'u apa? Yalah. Artinya aku mengangkatkan. Atau atharu. Artinya aku bersuci. Kada dibuatin haid, nifas, wiladah tadi. Atau agsalu. Artinya aku mandi. Mandi apa? Iyalah. Karena tiada tentu yang diniatkan. Kada ada ketentuannya. Nah, niat itu niat apa? Iyalah. Kalau nanti tadi secara umum itu. Nanti orang ala hadasi akbar an jamil badani. Fardulat. Itu aja yang paling nyaman sudah dibaca. Anak hendak mengangkat ya sekalian badan karena Allah Ta'ala. Itu sinyalnya seluruhnya. Anon tadi itu handap ya Allah. Nah itulah. Arfaul haida, arfaul nifas, arfaul janabah. Tapi lebih baik ini ya kalian baca tadi. Nah itu arfaul hadasi akbari an jamil badani faradulillah Ta'ala. Nah anak-anak muda itu dia paling ya lah. Itu sinyalnya terpakai itu. Secara umum lah. Yang tadi sebuting-butingannya itu handap aja. Tapi kalau arpau aja atau itu ada sahnya itu jasiden tadi. Jadi harus disebut anunya itu. Yang kita lakukan tuh. Sekalian badan karena Allah Ta'ala.
Nah itu perlu banget. Bahasa Indonesia apa gitu lah. Dapat aja anak pun nakal aja. Mandinya aduh cian lah jadi nakal ya orang di pedai lah. Jadi harus kita tahu sudah mesti dilajarkan di sekolah-sekolah itu ya lah. Ada loh orang lagi mengaji fikih ini. Nah, jadi fikihnya kadang si amalan kita bisa sia-sia aja ya lah ibadat itu. Meratakan sekalian kulit dan rambut. Nah, kalau misalnya bebinian tuh kan datang haid lah. Kadang bersurui kala. Nah, rambutnya kan tuh buat kala disuruh itu dikumpulkan. Bila mandi kan di bawah dimandi juga. Kan anggota tubuh kita. Jangan dulu miris kuku ya lah. Itu kan masih anggota tubuh kita. Kadang-kadang kan kita pikir itu kuku panjang aja waktu haid. Kadang baca Quran aja ya lah. Kan orang haid itu kan boleh sembahyang boleh tahu boleh menyentuh Quran, baca Quran, sinyalnya kan dilarang itu. Kadang-kadang ada perhatian terpotong ke salon. Pas haid ke salon anak salon pengantin ya. Dipotong, nah itu dikumpulkan tuh rambut itu. Karena belum dimandi lagi. Nah, kadang-kadang kita ada terpikir ya itu karena termasuk anggota. Lain baru ngahayat ikan potong tuh ada bapak. Atau misalnya orang mati. Kadang-kadang ada perhatian kuku sini panjang mati itu lalu dihiris ya. Terus sudah dibuangi najisnya aja dikorek ke sini. Anggota tubuh orang unak. Karena di dalam tubuh kita ini helai rambut kan kita perlukan karena untuk timbang amal ya lah. Ada pertanggung jawaban. Kadang-kadang orang ada perhatian itu. Pas mati digunduh padanya. Nah, rambutnya itu. Jangan posisi mandi hijau itu rambut itu. Ada anggota tubuh yang ada sampai lagi ya lah. Nah, pantang mana bebinian. Nah, haid, nah nipas, nah wiladah ya lah. Dikumpulkan orang bahir itu. Rambut itu. Udahnya kau jangan potong-potong dulu. Baik kuku, baik apa rambut. Mengangkatkan atharu atau aku bersuci atau arsalu atau aku mandi karena tiada tentu yang demikian itu. Kedua, daripada fardu mandi meratakan air. Pertama niat adalah kedua meratakan air seluruh tubuh dari kepala sampai ke batis yalah. Serta dengan niat yang tertentu yang tersebut itu pada meratakan sekalian kulit dan rambut dan bulu jikalau tebal sekalipun hingga barang yang nyata daripada lubang telinga. Diang telinga, diang itu ya masuk lubang jauh baru bahari yang bertiang lah. Mendiang ini kita pengen ada non diam di situ. Ini liang aja. Liang macan. Liang apa iwak apa nama walet lah tak ada liang. Liang telinga dan liang hidung, lubang hidung maksudnya. Dan perlipatan. Jadi perlu dia telinga itu di kocak-kocak kayak itu ya lah. Nah, perlipatan batisnya. Dan kulit kaki yang cerah-cerah dan jahirnya dan batinnya. Jadi lu buka belakang di atas bawah. Coba udut tuh kadang-kadang berdiri karena kalau ada kan itu basuh ya tumit kita. Dan pusatnya dapat itu dan merubah lah. Dan masrobah. Masrobah dan di dalam kulit. Oh, itu dalam kulit lah. Campur bahasa Arab. Yang tiada berhitan. Oh, maksudnya ini nang anakan ada lagi kita ada bersunat, ini bersunat sudah di dalam kulit yang tiada berhitan dan zahir faraz yang kelihatan. Tatkala duduk qada hajat dan tiada wajib membasuh batin mulut. Maksudnya mulut itu dalam mulut maksudnya lah. Dan biji mata ada harus ya lah. Biji mata itu di mata di celengan ya lah. Jadi guru ini kan ada kata-kata dan zahir pagi yang kelihatan tatkala duduk qada hajat. Jadi pada saat kita behera itu kan nah kalau kulit itu batasannya membasuh itu betul basuh luar atau dalam itu. Kita meratakan banyu tadi ya lah. Sampai ke dalam ruang dubur ya. Iya, jangan sampai kada dibasuh. Bade orang kita nang wudu kan masukkan air ke hidung lah.
apa tuh ngarannya istimsak kan ya tuh, masukkan air ke hidung. Jadi hidung ini supaya jangan ada apa najis apa situ. Yang kadang kita perhatikannya lah di dalam kulit yang tiada berhitam dan zahir faraz. Mungkin kalau orang-orang dulu kan waktu orang bersunatnya zaman Nabi Ibrahim aja. Mungkin zaman Nabi dulu kan sunnah ada bersunatnya Nabi Ibrahim aja. Mungkin Nabi dulu belum ada disunatakan. Makanya kita agama Nabi Ibrahim yang kita ikuti deh. Nama hitamnya mulai Nabi Ibrahim aja. Mungkin zaman dulu tuh kan ada hitam itulah. Nama sunat lah. Dan zahir faraz yang kelihatan nang kelihatan tuh ya nang di luar lah. Tatkala duduk dalam qada hajat, waktu kita duduk bahira, dan tiada wajib membasuh batin, mulut dan biji mata dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, ada diwajibkan itu. Ini kan syarat wudu aja tuh ya lah. Dan wajib muqarinahkan niat itu pada pertama membasuh. Jadi tambahin kita niat tadi, niat di awal. Tanda mana niat tadi, nah itu pernah ada akbar batis kah dibasuh dulu, tangan kah dulu. Nah, jadi sebelum itu bagusnya itu bedanya kita kalau janabah itu kita bersih dulu tempat kemaluan kita itu. Nah, amun Nabi wudu sini dulu, bebersih itu wudu, tapi mandi nih hati-hati kalau tercapai kemaluan kita batal wudu kita. Ini tambahan belum mandi itu wudu, tapi dibersih sudah anggota tubuh itu. Itu cara Nabi lah gitu. Kita kadang-kadang wudunya terakhir lah. Tiada wajib membasuh batin mulut dan biji mata dan berkumur-kumur dan masukkan ke hidung. Dan wajib muqarinahnya. Niat itu pada pertama membasuh suatu suku anggota. Nah, pan kita basuh dulu kita. Niatnya itu pertama tuh aja. Itu para ada kabar jabi badai. Atau langsung kubui kepala kah? Nah, kan basuh suatu suku anggota atau batis anggota yang dibasuh. Jadi mandak niat itu satu suku awak ini dulu atau tangan kah atau batis kah, dan dia niat sisanya mengubui lagi. Jika berniat yang junub umpamanya suatu suku anggotanya, kemudian daripada sudah ia menyampaikan air kepada sekalian anggotanya. Jadi tinggal basuh-basuh nantinya, maka wajib pula mengulangi menyampaikan air kepada sekalian anggotanya. Jadi harus diratakan banyu tadi, jangan ada sampai ada rambut kah padanya tabal banget lah. Laken itu kan janggut ya lah, janggut tabal. Jadi menyampaikan air tadi kan seluruh tubuh tadi masuk aja jadi menyelat di janggut tadi. Sekalian anggotanya yang dibasuhnya dahulu itu. Jadi menyangkut dulu buku bal dulu lah. Bisa juga dulu mati dulu dibasahi dulu di kanan kiri. Hanya memang niat tadi. Niat nang sakum mandi ini mayat sunat. Nah, sunat dan sunat bagi yang mandi itu dengan dengan kandi lah. Dengan kandi atau lainnya serta muqarinahkan. Kita buka keran ya lah, dibuat di ember, tapi jangan sampai terperancing banyu mandi wajib tadi jadi mustamal jadinya, atau wudu udah dipakai ya nah, atau lainnya serta muqarinahkan niat pada tempat yang diistinjai dari karena terkadang lali. Tadi itu kan kita ingat daripada menyampaikan air kepadanya, kemudian daripada sudah menyampaikan kepada anggota yang lain. Maka jadi batallah air sembahyangnya apabila dibasuhnya akan dia dengan tiada berlapik. Nah, jadi berarti cara Nabi itu wudu dulu. Buat bersih-bersih dulu ya lah, bersih hanya wudu, hanya mandi. Nah, mandinya tadi niatnya tadi. Amunya berlapik ada Bapak? Kalau tercapai kemaluan atau dia berkubul, dubur telah. Kada apa-apa punya berlapik. Sahdan adalah sunat mandi itu amat banyak. Setengah daripadanya menghadap kiblat. Nah, dia mandi ini biasanya kita kan ada bak, ada sebet mandi kala. Di luar deh. Dia ada jambannya, ada lepas kita. Bola jamban tuh menghadap kiblat, hadap kemana? Jamban mana? Kiblat nah.
sunat tuh ya lah. Namun di luar itu nyampe kita lihat di mana kita sembahyang bahadap ke situ, bu utara ya lah. Nah, menghadap kiblat tadi itu dapat pahala sunat. Kadang-kadang kita ada pada asa mandinya menduduk sih sudah ya lah. Dan mengucap bismillah. Sertakan dengan mengukurinahkan niat. Jadi teh niat tadi awan 9 niat kita. Dan menghilangkan wadi dan mazi. Mulai berupa menuju tapi kada sama menit itu udah encer batu madi atau mazi atau barang najis dahulu daripada mandi. Dia sunat kita bersih-bersih itu, menghilangkan lah basuh-basuh dulu bersih-bersih sudah hanya wudu. Setelah itu maka mengambil air sembahyang, ambah bersih-bersih yang najis tadi. Dari cara Nabi itu ya tepang kita mandi dulu hanya wudu dulu yang lah. Sebabnya itu takutan gosok-gosok dan terjape tempat basuh behera atau kemarin kita batal ya lah. Maka mengambil sembahyang diniatkannya dengan sunat mandi jika ada ia berair sembahyang. Jadi mengingat anak meniat sembahyang atau sudah kada apa juga. Dan jika tiada ada ia air sembahyang maka diniatkannya dengan mengangkatkan hadas saja. Jadi bisa lihat itu disertakan di sini nyala. Bisa lah manggawi gitu tuh. Itu orang pada baca barang wudu ya lah. Menyertakan itu artinya mesti dua niatnya. Maka diniatkan dengan mengangkatkan hadas kecil juga dan menyungguhi menyampaikan air pada sekalian pelipatan dan menyelangi membasuh pohon rambut. Nah, rambutnya tebal banyak lah. Jadi di pohonnya itu 3 kali dengan tangan yang basah dan mencocorkan air ke atas kepala. Maka memadai pada pihak kanan, setelah itu maka pihak kiri. Jadi kanan dulu itu kiri. Dan menigai 3 lah basuh. Dan baru gosok-gosok. Dan mengakalkan niat hingga kesudahan mandi. Jadi niat itu boleh aja diulang-ulangi. Itu rasa ada si akbar dan jaga. Sekali kubui, 2 kali kubui ya kan ada jadi masalah. Ada sekali juga kedua juga. Adapun makruh pada mandi itu yaitu melebihi mencocorkan air. Jadi berlebihan itu ada disuruh juga ya lah. Nah, melebihi mencocorkan air. Buka sederas-derasnya ya lah pada anggotanya dan mandi pada air yang tenang. Biasanya di padang nih lah ada sumur, tapi sumurnya udah mengalir, mandi di situ. Makruh aja itu. Dan melebihi daripada 3 kali makruh hukumnya. Jadi wudu kita kan 3 kali banyak-banyak 3 kali. Sekali bajunya ada boleh aja, tapi harus diratakan bujur 2 kali. Teman bajunya ada 3 kali itu diurut sunnah ya lah. Atau mengurangi daripada 3 kali. Dan meninggalkan berkumur-kumur dan meninggalkan memasukkan air ke hidung. Makruh hukumnya lah. Bermula haram pada orang yang tiada berair sembahyang itu 3 perkara. Pertama sembahyang. Kita nih kada sing uduan ya lah. Bahwa sembahyang haram sembahyang kada sah. Haram pada orang yang tiada berair sembahyang 3 macam. Pertama sembahyang. Dia sembahyang sunat atau wajib. Dan barang sembahyang daripada sujud tilawah. Sujud tilawah itu kita waktu membaca ayat kala wasjud waqtarib. Kita akan mengaji padanya. Dan sujud syukur dan khutbah Jumat. Pas jadi khatib batal. Kada boleh ngerasakan itu, mesti harus berwudu. Mungkin orang ada terlanggar ialah pas naik mimbar, anak mereka kantut. Turun padanya assalamualaikum mungkin kada. Nah biasa ini sumbahin kipayah lah. Orang besar sudah kita di tangahan. Bahana bakantut bana siapa nih ya lah. Anda keluar karena kada tersembayang atau melanggar orang siapa tuh ya lah. Pada bagusnya tuh bebatal pang. Dia seorang enggak, tapi kadang-kadang sembahyang seorang enggak bisa ya lah. Betul banyak.
banyak orang udah bisa itu. Udah sama aja bacaannya. Iya. Iya langsung aja lah. Itu ada apa buahan atau kulihat itu. Buan petinju. menang dia lah. Tapi udu kan ada. Dia syaratnya udu juga. Sujud tilawah, sujud syukur iyalah. Orang main bola menang sujud syukur auratkan. Iya langsung aja. Itu caranya aja ya lah. Atau syukur tapi syaratnya dapat ya lah jangan berudu hendak kasih Tuhan. Kedua tawaf nah ada boleh bila batal tawaf tadi wudu. Saya 3 keliling kita. Nah, sambung lagi kada bahasa lagi wudunya kada bahasa lagi. Sudah 4 kali keliling padanya. Sambungan yang mana kan bertahan tadi. Amunnya kita sa'i kada apa-apa batal. Ini kada harus kita kada ada sembahyang lagi. Kalau tawaf itu mesti sunat tawaf kala. Nah, jika syaratnya di wudu, orang khutbah pada ya pas batal. Kada sah lagi khutbahnya tuh. Kedua tawaf jika lau sunat sekalipun. Nah, tawaf sunat aja maksudnya kada tawaf rukun lah. Tawaf rukunnya kan memekat, tan'im, jarana. Lalu ke Mekah tawaf sa'i cukur. Nah, kalau di pasaian batal kada Bapak. Kalau sudah waktu tawaf itu batal, itu bahasa wudu. Dan bahayanya kita digatuk orang batal kala, tapi kita bawa mazhab betaklid mazhab lain. Bila orang ada batal juga. Ada keuduan gitu ya lah. Tapi waktu mudarat itu aja. Ketiga mencabut mazhab atau membalik warakahnya atau mencabut yang ada tersurat dalam Quran. Kan kadang-kadang orang kuit-kuit Quran kalau untuk tunjuk tuh termasuk ada boleh itu sama yang nyentuh Quran ya lah. Nah mencabut mazhab, mengambil mazhab. Ada kadang kita Quran tuh nanti 30 juz diambil sejuz padanya atau membalik. Nah pada wudu kada masuk haram ya lah. Warakahnya atau mencabut atau ada tersurat dalamnya Quran atau mencabut petinya atau kadutnya atau rehalnya yang ada di dalamnya mazhab atau mengangkatnya. Nah, jadi senyanya tuh udah boleh kita ya lah, nggak ada wudu. Dan haram pada orang yang junub itu 5 perkara. Maka yaitu 3 perkara itu barangnya haram tadi pada orang yang tiada berair dan yang keempat berhenti di dalam masjid atau berjalan berulang-ulang di dalamnya. Orang junub namanya boleh-boleh ke amunnya lalu aja deh masih rumah padanya kada bapaknya bertahan atau berjalan atau berulang-ulang boleh di situ jambah keluar masuk di higa lah kalimat baca Quran. Nah ada boleh tak orang ayat tadi pasal. Jikalau 1 huruf sekalipun nun dia padanya ya lah kan Quran tak dan apalagi kok ya, Yasin ya lah pas junub baca Yasin. Membacanya itu ada boleh, menyentuh ada boleh, membawa ada boleh. Baca Quran jika kalau 1 huruf sekalipun dengan qasad Quran. Tapi dia dikasatakan itu Quran yang dibaca. Dan yang haram pada perempuan yang haid dan nifas dan wiladah untuk berbinian 10 perkara. Maka yang 5 perkara itu yaitu barang yang haram pada orang yang junub. Saya menyentuh membawa Quran tadi ya lah tawaf tadi ya, termasuk aja juga membawa Quran baca Quran. Dan yang ke-6 puasa batal pas puasa karena datang hari datang haid nifas ya lah atau berkumpul laki bini. Ke-6 puasa fardu atau sunat sekalipun puasanya sunat atau fardu dan wajib atasnya mengqadha puasa. Jadi bilanya apa kada puasa itu dibayar. Ke-7 ditalak ya pada masa itu. Jadi kada boleh menalak bebinian lah ya lah ada waktu. Ke-8 lalu dalam masjid jika takut akan titik darahnya. Ke-9 disentuh oleh suaminya pada barang antara pusat dan jadi pada boleh bawa kumpul laki bini waktu haid itu. Dengan tiada berlapik sama ada dengan wata atau lainnya. Ke-10 mandi dengan diniatkan mengangkatkan hadas. Sadan apabila putus
darah haid perempuan maka tiada halal daripada yang 10 perkara itu sebelum mandi, melainkan 3 perkara. Pertama talak, kedua puasa, ketiga mandi dengan niat mengangkatkan hadas. Pasal ini pasal pada menyatakan segala syarat mengambil air sembahyang dan segala sunatnya dan makruhnya dan yang membatalkannya. Nah, kira-kira sini dulu lah. Nah, dan dipanjangkan Allah Ta'ala umur, rasulullah kesehatan badan, iman matiba, iman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abidina yang saya siratan dan janam tengara ma'adam alaihim waraddad. Amin. Alhamdulillahirabbil hamda wa ni'am ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa ajil siratal Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Allahumma sarah sudurana bil Qur'an wa yassir umurana bil Qur'an wa ajib ujurana bikan hasin akhlaqana bikan wasi' arzaqana bikan wa nawwir sudurana wa nawwir kuburana bil Qur'an. Allahumma ja'al lana Qur'anan imama wa nura wa huda wa rahmah la zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin wa afdalus salatu wa atammu taslim ala sayidina Muhammad khatimi jamil anbiya'i wal mursalin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum qabbal ya karim. Alhamdulillah. Ni'mat